Halo parents. Halo moms, kembali lagi live bersama MS Group Kids. Hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana perkembangan kemampuan bahasa anak. Kenapa hari ini kita membahas perkembangan bahasa anak? Karena tentu kemampuan bahasa anak termasuk kemampuan komunikasi itu adalah salah satu bagian dari perkembangan yang terpenting bagi anak-anak. Karena ketika anak itu berkembang dalam kemampuan bahasa dan komunikasinya, ini akan membantu anak untuk mereka bisa memahami gitu ya. Bagaimana mereka bisa memahami pikiran dan perasaannya, bagaimana mereka bisa menjelaskan tentang apa yang dia harapkan, apa yang dia inginkan, dan tentu ketika anak itu sudah berkembang kemampuan bahasanya dan komunikasinya, ini akan membantu mereka juga untuk meningkatkan kemampuan literasinya. Mereka bisa belajar, mereka bisa dalam pendidikan di sekolah, karena perkembangan bahasa ini akan membantu mereka gitu ya dalam pendidikan, termasuk juga selain itu ketika mereka berinteraksi dengan teman-temannya. Nah, ketika berinteraksi dengan teman-temannya, tentu mereka harus memahami nih komunikasi di antara anak-anak seusianya. Jadi selain dengan anak-anak seusianya, mereka juga tentu akan berinteraksi dengan orang dewasa lain di sekitarnya. So, kita harus memahami bahwa intinya adalah perkembangan kemampuan bahasa pada anak ini penting. Nah, kemampuan perkembangan bahasa anak ini tentu berbeda-beda pada masing-masing anak, gitu ya. Tentu dari anak usia 0, kemudian 6 bulan, berbeda dengan kemampuan perkembangan bahasa anak ketika mereka sudah berusia 2 tahun, 4 tahun, kemudian sampai 6 tahun seperti itu. Jadi ada tahapan-tahapannya. Mereka misalkan ketika anak usia 1 tahun, mereka sudah harus bisa memahami instruksi gitu ya. Ketika 2 tahun mereka sudah bisa membuat 2 kata menjadi satu kalimat sederhana. Misalkan mereka sudah bisa menjelaskan bahwa apel merah, atau misalkan penjelasan tentang komunikasi lain, mereka mengharapkan sesuatu gitu ya ketika anak 2 tahun. Lalu ketika umur 4 tahun mereka sudah berkembang nih, mereka bisa berkembang jauh kemampuan katanya, penggunaan katanya bisa lebih banyak. Kalau usia 2 tahun mereka bisa 2 kata gitu ya, usia 4 tahun mereka sudah bisa menggunakan 4-6 kata seperti itu. Nah, tugas dan peran dari orang tua tentu untuk melihat gitu ya, bagaimana anak ini apakah sudah berkembang sesuai dengan tahapannya, sesuai yang tadi itu atau belum. Nah, ketika belum, tentu kita harus cari tahu dulu nih kira-kira apa yang menyebabkan keterlambatan perkembangan anak seperti itu, keterlambatan kemampuan perkembangan bahasa anak seperti itu. Oke, dan di dalam live ini nanti juga ada giveaway untuk 3 penanya terbaik, jadi stay tune dan silakan untuk memberikan pertanyaan, karena nanti akan ada produk dari MS Group Kids untuk teman-teman semua yang memberikan pertanyaan terbaik. So, silakan untuk bertanya untuk kami jawab seperti itu. Mungkin sudah ada yang bertanya. Oke, bagaimana menjelaskan kepada anak bahasa yang kurang baik untuk di luar lingkungan keluarga? Oke, seringkali ketika anak itu menggunakan kata-kata yang tidak tepat sesuai anak seusianya, tentu orang tua memiliki peran penting ya untuk mereka bisa mengarahkan nih apa yang harus digunakan anak. Misalkan ketika anak menggunakan kata kasar, sampaikan bahwa kata-kata itu buruk didengarkan dan tidak perlu mengulanginya lagi. Nah, sampaikan juga sebagai orang tua tentu perlu menyampaikan pada orang dewasa tersebut, orang dewasa yang memberikan ajaran itu gitu ya, untuk mereka bisa berhenti melakukan mengajarkan orang itu menggunakan kata-kata yang buruk ketika di luar. Jadi selain kita mengarahkan pada anak, kita juga harus sebagai orang tua mengarahkan pada orang dewasa tersebut yang mengajarkan untuk berhenti, karena kembali lagi pada usia anak ini cenderung belajar dengan cara meniru. Jadi
tentu yang ditiru ini harus berhenti seperti itu. Kemudian sebagai orang tua perannya adalah mengarahkan mereka menggunakan kata-kata yang lebih baik seperti itu. Jadi temukan kata-kata pengganti ketika mereka ingin menjelaskan suatu kalimat berikutnya. Pertanyaan berikutnya, lebih penting mana ya menstimulasi bahasa atau motoriknya? Oke, ketika bertanya tentang ini tentu sebenarnya mereka antara kemampuan motorik dan kemampuan bahasa ini sama-sama penting gitu ya. Mereka berjalan beriringan gitu. Ketika kemampuan motorik berjalan, tentu tetap harus ada stimulasi kemampuan berbahasa pada anak seperti itu. Jadi ketika kemampuan motoriknya adalah bermain, kita bisa arahkan juga kemampuan berbahasanya seperti itu. Kenapa ini penting? Misalkan kita bisa terapkan nih, kita latih mereka kemampuan motorik bermain sepak bola. Kita ajak mereka juga untuk misalkan, oh iya, ini bolanya bulat ya, bola ini warnanya hitam. Nah, namanya bola harus ditendang. Nah, jadi seperti itu kita arahkan memberikan instruksi dari kata-katanya yang kita bisa berikan ke anak. Nah, itu artinya kita sudah menstimulasi dua hal, kemampuan motorik dan kemampuan berbahasanya. Jadi ketika anak menendang, jelaskan bahwa oh iya, ini artinya menendang. Coba tendang yang lebih keras atau coba tendang yang lebih pelan. Tendanglah ke sudut tertentu. Nah, ini penting untuk anak bisa memahami bahwa ada instruksi yang harus mereka pahami dan tentu kemampuan berbahasanya pun menjadi lebih berkembang. Kosakatanya lebih banyak. Seperti itu. Oke, bagaimana cara kita menstimulasi kemampuan bahasa? Karena anak banyak menggunakan bahasanya. Apa benar saat tidur kita selipkan bahasa positif ke alam bawah sadar? Oke. Ini mungkin bisa dilakukan karena ketika kita menstimulasi saat anak itu tidur, biasanya anak akan lebih mudah memahami atau mencernanya. Karena ketika anak tidur ada gelombang otak tertentu pada anak yang mereka bisa lebih efektif untuk memahaminya kemudian diterapkan. Cuman perlu juga memahami bahwa tidak semua usia anak bisa dengan teknik seperti itu atau terapan seperti itu. Ketika kita memberikan penjelasan ketika menjelang tidur atau memberikan arahan menjelang tidur, itu akan efektif ketika anak sudah berusia 4 tahun karena mereka sudah bisa memahami kalimat-kalimat yang digunakan sehari-hari. Sedangkan ketika anak usia 2 tahun mereka belum bisa memahami. Oke, kembali mengingatkan bahwa dalam program live kali ini akan ada 3 giveaway untuk 3 penanya terbaik dari MS Go Kids. Silakan. Jika kita sebagai orang tua sudah mengajarkan bahasa yang lebih baik, namun di saat mereka sudah berkumpul dengan orang lain atau lingkungan lain akan meniru lingkungan lain, gimana ya? Oke, bagaimana sih cara kita membantu anak ini memilah kata? Nah, sebenarnya yang penting dalam kemampuan bahasa anak dan kemampuan emosi pun juga mempengaruhi adalah sebuah konsistensi. Jadi ketika di rumah misalkan anak-anak ini diterapkan dengan kata-kata tertentu yang misalkan bisa diterapkan dengan mereka sehari-hari, gunakanlah itu secara konsisten. Jangan sampai ketika misalkan di luar rumah mereka menggunakan kata-kata yang cenderung kasar. Misalkan ketika dalam pertemanan cenderung biasanya mereka tidak bisa memahami kata-kata itu tepat digunakan pada anak-anak seusianya atau orang yang lebih dewasa. Tentunya sebagai orang tua kita bisa mengarahkan nih mana yang buruk dan mana yang baik. Itu bisa diterapkan ketika di rumah. Misalkan nih setiap sore, misalkan setelah mereka bermain, ajaklah mereka menceritakan pengalaman mereka sore itu. Kemudian orang tua bisa mengarahkan bahwa oke, artinya yang kata-kata anak yang tadi yang buruk itu tidak perlu ditiru ya, karena itu tidak baik ketika itu disampaikan ke orang yang lebih dewasa misalkan, atau dikatakan ke orang lain seperti itu. Oke, tidak bisa dipungkiri screen time lebih sering dilakukan, apalagi untuk ibu yang mengasuh sendiri. Bagaimana ya stimulasi anak yang sering screen time supaya tidak speech delay? Oke, keterlambatan bicara karena screen time yang berlebih ini memang sering dialami dan mungkin meningkat kasusnya.
Karena itu penting untuk kita memanfaatkan teknologi, walaupun screen time ini seringkali berkaitan dengan negatif, tapi tentu bisa kita gunakan secara lebih positif. Katakanlah misalkan ketika anak ini sedang bermain atau memutar video, jangan biarkan anak secara pasif hanya mendengarkan, tapi arahkan nih anak-anak, oh itu ada bunga ya di sana, bunganya warna apa nama bunga itu. Atau ketika misalkan mereka menonton film yang mereka sukai, apa yang mereka minati, kita arahkan, misalkan oh itu artinya ada Superman ya, oh ada Power Rangers ya, nah Power Rangersnya warna apa aja itu gitu. Jadi bisa diarahkan, tapi tentu perlu ada batasan waktu screen time-nya supaya anak-anak juga bisa berkembang kemampuan otaknya ketika mereka dalam dunia yang lebih realitas gitu, dalam dunia sehari-harinya gitu kan. Artinya mereka tetap terhubung dengan orang lain, mereka tetap berinteraksi. Jadi penting bisa mengimbanginya, walaupun screen time ini cukup banyak seperti itu, tapi kita sebagai orang tua tetap harus memberikan stimulasi di antara waktu screen time anak-anak seperti itu. Bagaimana mengatasi anak yang sudah terlanjur menerap bahasa pada saat di luar rumah, di luar lingkungan rumah seperti itu. Oke, ketika anak itu sudah terlanjur menggunakan bahasa-bahasa yang cenderung negatif ketika di luar rumah, kembali lagi ya, mungkin bahwa orang tua yang akan memiliki peran, bahwa kita harus lebih tegas menggunakan kata-kata. Selain kita harus lebih tegas, kita juga harus memberikan kata-kata yang bisa menggantikan kata yang buruk tersebut. Misalkan anak ini ingin marah gitu ya, anak ini menggunakan kata yang kasar. Sebagai orang tua kita bisa arahkan misalkan untuk menjelaskan, oh kamu lagi marah ya, kalau kamu lagi marah kamu nggak perlu sampai menggunakan kata itu, sampaikan kepada mama, ceritakan pada mama bagaimana perasaanmu dan apa yang kamu butuhkan, sehingga anak bisa menerapkannya dalam berbagai lingkungan. Jadi tetap ada peran orang tua yang perlu, yang kita bisa arahkan, karena kembali lagi kita melihat ini sebagai anak kesulitan untuk membedakan mana yang baik untuk di lingkungannya, mana yang tidak, sedangkan sebagai orang tua kita yang akan memiliki peran untuk mengarahkannya. Oke, bagaimana ya untuk melarang anak tanpa menggunakan kata jangan? Nah, sebenarnya tidak menggunakan kata jangan ini cukup baik ketika kita mengarahkan anak supaya anak tidak merasa terbatasi. Kita bisa misalkan nih anak ingin bermain api, tidak perlu kita mengatakan bahwa jangan main api. Kita bisa mengatakan bahwa api itu panas loh nak, kalau kamu main api nanti tangan kamu luka. Jadi kita perlu menjelaskan apa yang dihadapinya dan bagaimana resikonya ketika dilakukan itu. Nah, ketika misalkan anak tetap melakukan itu, kita tidak perlu terus-menerus mengatakan jangan. Biarkan anak belajar dari pengalaman itu, namun tetap kita awasi. Misalkan ketika anak itu sudah terlanjur memegang api, tentu kita bisa arahkan, oke, kamu udah tahu kan kalau api itu panas, next time jangan lakukan lagi ya gitu. Jadi kita bisa arahkan ke hal yang demikian tanpa menggunakan kata jangan itu tadi. Kemudian misalkan untuk lari-lari, kita bisa arahkan, misalkan mungkin orang tua kebanyakan jangan lari-lari, kita bisa arahkan untuk kalau kamu mau main hati-hati, jangan terlalu cepat dan atau bisa menabrak, cukup mengatakan silakan hati-hati. Ketika sudah jatuh pun jelaskan bahwa mungkin tadi kamu terlalu cepat, besok lebih hati-hati ya gitu. Jadi kita tetap sebagai orang tua yang mengarahkannya. Oke, pertanyaan berikutnya, mitos atau fakta anak yang lambat bicara karena mau jalan dulu dan sebaliknya? Oke, sebenarnya ini mungkin secara psikologis atau secara klinis perkembangan anak ini merupakan adalah hal yang mitos, karena tidak berarti demikian, karena seringkali justru berkembangnya bersamaan. Misalkan anak yang sudah mulai belajar merangkak, artinya usia 8 sampai 10 atau 12 bulan, itu biasanya perkembangan kemampuan bahasanya pun sudah
berkembang. Mereka sudah bisa menggunakan satu kata yang berkaitan, misalkan mama atau papa. Mereka sudah bisa menggunakan kata yang cenderung berulang, tapi kesulitan untuk menggunakan kata yang lebih kompleks ya, misalkan makanan seperti itu mereka sulit. Tapi ketika mama, papa, anak 8-10 bulan harusnya sudah bisa menggunakan itu. Gitu. Jadi mereka sudah bisa menggunakan itu dan sambil berjalan. Jadi sebenarnya ini beriringan perkembangannya, sehingga ketika misalkan memang ada keterlambatan di antara perkembangannya, tentu perlu melakukan pemeriksaan terhadap perkembangan anak, bisa dengan dokter spesialis anak, dengan psikolog atau dengan psikiater, karena bisa saja perkembangan anak ini berkaitan dengan masalah fisik mereka, seperti gangguan pada telinga atau struktur pada mulut. Sehingga ketika ada terlambatan kemampuan fisiknya ketika berjalan, silakan ke dokter spesialis anak, atau ketika keterlambatannya pada perkembangan bahasanya, mungkin pada psikolog atau terapis bicara. Berikutnya, umur berapa sebaiknya mulai mengajarkan bahasa Inggris kepada anak? Apabila dua bahasa yang diajarkan, apakah dapat menghambat? Oke, ketika anak mempelajari dua bahasa atau bilingual, memang ada kecenderungan anak akan mengalami keterlambatan bicara. Tapi kembali lagi, ini tidak terjadi atau pasti terjadi, karena tentu akan kembali kepada kemampuan perkembangan kognitif anak. Ketika memang anak itu secara kognitif mampu, ini anak akan mampu memahami dua bahasa sekaligus atau bilingual ketika bahasa ibunya sudah sempurna dipahami. Jadi ketika bahasa ibunya belum terpenuhi, sebaiknya tunda dulu untuk menggunakan perkembangan bahasa yang lain, seperti itu. Ketika bahasa ibu ini biasanya mulai sudah bisa digunakan anak ketika anak sudah bisa berusia 2-4 tahun, sehingga bisa diarahkan menggunakan kata-kata asing, bahasa asing, seperti itu. Jadi harus bahasa ibunya dulu yang diperkuat, baru menggunakan bahasa asing. Sama sih tadi. Oke. Mitos atau fakta, bila mengajarkan anak cadel, apakah besarnya bakalan cadel juga? Nah, ketika cadel ini mungkin tidak berkaitan dengan perkembangan psikologis anak, tapi berkaitan dengan struktur dari lidah atau mulut si anak. Apabila melihat adanya perkembangan anak dengan kondisi cadel seperti ini, mungkin bisa saya sarankan untuk menemukan bantuan dokter spesialis anak, sehingga bisa diarahkan apakah kondisi ini bisa mendapatkan terapi. Karena kecadel itu artinya ada masalah pada struktur lidah, bukan pada kondisi psikologisnya, seperti itu. Oke, berikutnya kami masih menunggu. Silakan untuk berpartisipasi. Untuk 3 pertanyaan terbaik kita akan mendapatkan giveaway dari MS Book Kids. Oke, bagaimana kita tahu kalau anak kita mengalami keterlambatan bicara? Sebenarnya keterlambatan bicara anak ini perlu kita pahami terlebih dahulu, bahwa masing-masing anak dengan usianya memiliki perkembangan yang berbeda nih. Ketika anak usia 1-12 bulan, mereka sudah bisa menggunakan konsonan kata seperti yang mengulang nih, seperti baba, mama gitu, atau bubu, seperti itu. Anak sudah bisa menggunakan itu. Ketika 8-12 tahun mereka sudah bisa berceloteh. Kemudian ketika anak 1 tahun sampai 2 tahun, anak seharusnya sudah bisa menggunakan minimal 2 kata yang disusun gitu ya. Misalkan aku mau, aku bosan, seperti itu, aku marah. Sehingga ketika usia 3 tahun dan 4 tahun, kemampuan perkembangan katanya atau penggunaan katanya pun lebih banyak. Usia 6-8 tahun anak sudah bisa berkomunikasi dengan lebih baik ketika dengan orang dewasa yang lain di sekitarnya. Mereka sudah bisa menjelaskan apa yang diinginkannya, kemudian termasuk juga menceritakan ulang. Nah, ketika anak usia 6 tahun mereka harus sudah bisa
menceritakan ulang apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, seperti itu. Nah, ketika misalkan anak usia 12 bulan belum bisa berceloteh, tentu artinya ada keterlambatan di sana. Kemudian misalkan anak usia 2 tahun belum bisa menyebutkan satu kata pun secara jelas, artinya ada keterlambatan yang tentu perlu mendapatkan penanganan profesional, seperti itu. Jadi masing-masing dari usia anak ada batasan perkembangannya, dan itu yang perlu kita pahami seperti apa anak dan bagaimana keterlambatannya. Dan ketika memang ada keterlambatan, memang perkembangan anak ini berbeda-beda ya, tapi tentu kita memahami bahwa standarnya seperti itu. Ketika anak 12 tahun ini belum bisa berceloteh, artinya mereka mengalami keterlambatan. Ketika anak ini usia 24 bulan belum bisa menyebutkan satu atau dua kata, itu artinya adanya keterlambatan perkembangan bahasa mereka.